tahun 2025 bisa menjadi titik balik dalam hidup kita. Tahun di mana kita benar-benar merasa hidup, bukan hanya sekadar hidup. Tapi apa artinya merasa hidup? Ini bukan hanya tentang bernapas atau menjalani rutinitas sehari-hari. Ini adalah tentang bagaimana kita merasakan aliran energi, kebahagiaan, dan semangat di dalam diri kita setiap hari. Hidup yang penuh energi dimulai dari kesadaran kita terhadap apa yang mengisi atau menguras energi. Pernahkah Anda merasa sangat bersemangat setelah melakukan sesuatu yang Anda sukai, seperti berjalan-jalan di alam, berbincang dengan teman yang inspiratif, atau sekadar mendalami hobi yang Anda cintai? Sebaliknya, ada pula momen ketika kita merasa lelah, bahkan setelah melakukan sesuatu yang terlihat sederhana. Itu mungkin karena aktivitas tersebut tidak sejalan dengan jiwa kita. Langkah pertama untuk hidup lebih penuh adalah dengan mengenali pengisi dan penguras energi dalam hidup Anda. Apa saja hal, hubungan, atau aktivitas yang membuat Anda merasa hidup? Dan apa yang justru menjadi beban berat? Tidak semua beban adalah tanggung jawab yang harus Anda pikul. Memahami ini adalah kunci untuk mulai mengarahkan energi Anda ke tempat yang tepat. Gunakan pertanyaan-pertanyaan berikut untuk menggali lebih dalam. Aktivitas apa yang membuat saya merasa paling bersemangat dan penuh energi? Hubungan mana yang membuat saya merasa didukung, dicintai, dan diterima apa adanya? Apa saja hal-hal yang justru membuat saya merasa berat, lelah, atau bahkan terjebak? Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, Anda mulai menyusun peta energi hidup Anda. Dari sana, Anda bisa membuat keputusan yang lebih selaras dengan kebutuhan emosional dan spiritual Anda. Hidup yang memberdayakan adalah hidup yang didesain dengan sadar. Tahun 2025 adalah waktu yang tepat untuk membersihkan diri dari apapun yang menguras energi dan menambah hal-hal yang membangkitkan semangat. Ini bisa dimulai dengan langkah-langkah kecil. 1. Identifikasi beban energi. Buat daftar hal-hal yang membuat Anda merasa tertekan. Evaluasi mana yang bisa dilepaskan. 2. Perkuat sumber energi. Jadwalkan lebih banyak waktu untuk aktivitas yang membuat Anda bahagia dan hubungan yang memberikan dukungan emosional. 3. Belajar berkata tidak. Ketahui batasan Anda. Dengan berani berkata tidak pada hal-hal yang tidak relevan, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal yang lebih bermakna. Merasakan energi kehidupan adalah tentang hidup dengan keaslian. Keaslian ini muncul ketika Anda tidak lagi menjalani hidup berdasarkan ekspektasi orang lain, melainkan berdasarkan apa yang benar-benar Anda inginkan. Bayangkan tahun 2025 sebagai tahun di mana Anda berjalan dengan ringan, dipenuhi oleh hal-hal yang sesuai dengan esensi diri Anda. Apakah ini mudah? Tidak selalu, tapi perjalanan ini menjanjikan kepuasan yang mendalam. Semakin Anda selaras dengan energi yang membangun, semakin Anda akan menemukan bahwa dunia juga merespons dengan cara yang lebih positif. Dunia luar seringkali merupakan cerminan dari dunia dalam kita. Mari hidupkan tahun 2025 dengan energi kehidupan. Kuatkan hati, fokuskan pikiran, dan pilih untuk merasa hidup setiap hari. Anda layak merasakan kebahagiaan yang murni dan energi yang tak tergoyahkan. Apa langkah pertama Anda hari ini? Di dalam hidup, seringkali kita merasa terjebak, tidak oleh situasi, tetapi oleh beban yang tidak kita sadari telah kita bawa terlalu lama. Beban ini bisa berupa hubungan, tanggung jawab, atau bahkan pola pikir yang tidak lagi relevan dengan perjalanan kita. Tahun 2025 adalah waktu yang sempurna untuk melepaskan apa yang tidak lagi mendukung pertumbuhan, membuka jalan menuju kebebasan energi yang sejati. Tidak semua yang ada dalam hidup kita dirancang untuk bertahan selamanya. Beberapa hubungan atau tanggung jawab hadir hanya untuk sebuah musim, bukan untuk selamanya. Melepaskan bukan berarti gagal atau menyerah. Ini adalah tindakan cinta pada diri sendiri. Dengan melepaskan yang tidak sehat, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal baru yang lebih mendukung dan memelihara jiwa Anda. Pikirkan tentang beban yang Anda pikul saat ini. Apakah Anda memikul tanggung jawab yang seharusnya bukan milik Anda?
Apakah ada hubungan yang terasa berat, melelahkan, atau bahkan beracun? Apakah Anda menahan diri karena takut kehilangan atau menyakiti orang lain? Melepaskan bukan berarti tidak peduli. Sebaliknya, ini adalah tanda bahwa Anda menghormati energi Anda sendiri dan memberi ruang bagi pertumbuhan, baik untuk diri Anda maupun orang lain. Ketika Anda melepaskan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda menciptakan ruang untuk hubungan baru yang lebih sehat, pengalaman yang lebih menyenangkan, dan kesempatan yang lebih besar. Anda juga membuka diri untuk vibrasi yang lebih tinggi, yang pada akhirnya menarik hal-hal positif ke dalam hidup Anda. Pernahkah Anda merasa lebih ringan setelah berkata tidak pada sesuatu yang tidak lagi relevan? Itulah kekuatan melepaskan. Ketika Anda berhenti memaksakan diri untuk menjaga sesuatu yang sudah tidak mendukung Anda membiarkan energi mengalir kembali ke tempat yang lebih produktif dan membangun. Salah satu sumber utama kelelahan energi adalah mencoba mengelola kehidupan atau emosi orang lain. Mungkin Anda merasa harus selalu ada untuk semua orang, atau mencoba memperbaiki situasi yang sebenarnya berada di luar kendali Anda. Tapi kenyataannya, tanggung jawab utama Anda adalah mengelola diri Anda sendiri. Mulai sekarang, tanyakan pada diri sendiri, apakah ini tanggung jawab saya? Apakah saya mencoba memikul sesuatu yang sebenarnya milik orang lain? Dengan melepaskan beban ini, Anda membebaskan diri dari tekanan yang tidak perlu. Anda juga memberi orang lain kesempatan untuk bertumbuh dengan belajar mengelola diri mereka sendiri. Tahun 2025 adalah tentang menetapkan standar baru dalam hubungan. Interaksilah dengan orang-orang yang bisa mengelola emosinya sendiri dan mendukung Anda untuk menjadi versi terbaik dari diri Anda. Hubungan yang sehat adalah hubungan di mana kedua belah pihak saling membangun, bukan membebani. Anda tidak harus memutuskan semua hubungan yang sulit, namun Anda bisa memilih bagaimana terlibat dalam hubungan tersebut. Berikan energi Anda hanya kepada mereka yang menghormati batasan Anda dan membawa vibrasi positif ke dalam hidup Anda. Melepaskan beban tidak harus dilakukan sekaligus. Mulailah dengan langkah-langkah kecil yang terasa mungkin bagi Anda. 1. Jurnal refleksi. Tuliskan apa saja yang terasa membebani Anda. Identifikasi mana yang bisa Anda lepaskan. 2. Bicara dengan jujur. Komunikasikan batasan Anda dengan orang lain dengan cara yang penuh kasih. 3. Latih diri berkata, tidak. Setiap kali Anda berkata tidak pada sesuatu yang tidak sehat, Anda berkata ya pada diri Anda sendiri. Kebebasan energi adalah tentang memilih di mana dan kepada siapa Anda memberikan energi Anda. Ketika Anda mengambil tanggung jawab untuk energi Anda sendiri, Anda menyadari betapa besar kontrol yang sebenarnya Anda miliki atas hidup Anda. Tahun 2025 adalah tahun untuk mengatakan ya pada kebahagiaan, pada cinta diri, dan pada semua hal yang membuat hidup Anda lebih penuh makna. Apakah Anda siap melepaskan beban dan membuka diri untuk kebebasan energi? Langkah pertama adalah memilih untuk melangkah dengan ringan, meninggalkan apa yang tidak lagi relevan, dan membuka diri pada potensi baru. Di dunia yang sering mendorong kita untuk terus naik ke puncak, seringkali kita lupa bahwa keberlanjutan kebahagiaan tidak selalu datang dari mencapai lebih banyak, tetapi dari menetapkan dasar yang lebih kokoh. Tahun 2025 adalah saat untuk mengubah perspektif. Daripada hanya berfokus pada langit-langit yang tinggi, puncak ambisi, target, atau impian, mari fokus pada lantai kita, standar minimal yang kita terima dalam hidup, baik itu untuk energi, hubungan, maupun aktivitas. Bayangkan lantai sebagai fondasi tempat Anda berdiri. Ini adalah batas bawah dari apa yang Anda anggap dapat diterima dalam hidup Anda. Apakah lantai Anda cukup kuat? Atau apakah Anda terus-menerus menerima hal-hal yang seharusnya tidak Anda toleransi? Standar hidup yang rendah membuat kita merasa lelah, terkuras, dan tidak bahagia. Sebaliknya, menaikkan lantai berarti berkomitmen pada diri sendiri untuk tidak menerima apapun yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dan kebutuhan kita. Ini tentang menghormati diri sendiri dan mengatur batasan yang sehat. Contoh lantai yang kuat. Hubungan yang saling menghormati dan mendukung. Pekerjaan atau aktivitas yang memberikan makna, bukan sekadar rutinitas.
komitmen terhadap kesehatan fisik dan emosional Anda. Ketika Anda menaikkan lantai, Anda akan sering dihadapkan pada pilihan untuk berkata tidak. Tidak pada hubungan yang tidak lagi sehat, tidak pada aktivitas yang menguras energi, tidak pada pola pikir yang tidak mendukung pertumbuhan Anda. Ini bukan tindakan egois. Ini adalah tindakan cinta pada diri sendiri. Ketika Anda berkata tidak pada hal-hal yang tidak relevan, Anda memberi ruang bagi apa yang benar-benar penting. Ingatlah, setiap kali Anda berkata tidak, Anda secara bersamaan berkata ya pada sesuatu yang lebih baik. Tanyakan pada diri sendiri, apa hal-hal dalam hidup saya yang sebenarnya sudah tidak relevan? Di mana saya harus menetapkan batasan yang lebih tegas? Apa yang akan saya tambahkan jika saya punya ruang lebih banyak? Setiap aktivitas yang Anda lakukan dan setiap hubungan yang Anda jalani memengaruhi energi Anda. Tahun 2025 adalah waktu untuk lebih sadar dalam memilih. Jika sebuah aktivitas tidak lagi membangkitkan semangat, apakah itu layak untuk dipertahankan? Jika sebuah hubungan selalu terasa berat, apakah itu sejalan dengan nilai-nilai Anda? Mulailah dengan langkah kecil. Audit waktu Anda. Luangkan waktu untuk mengevaluasi bagaimana Anda menghabiskan hari Anda. Apakah sebagian besar waktu Anda dihabiskan untuk hal-hal yang membuat Anda bahagia? Pilih dengan bijak. Prioritaskan hubungan dan aktivitas yang memberikan energi positif dan membangun. Kurangi beban. Hapus satu hal saja yang Anda tahu tidak mendukung kebahagiaan Anda. Kesenangan dan kebahagiaan adalah penunjuk arah yang sering diabaikan. Mereka menunjukkan apa yang benar-benar selaras dengan jiwa Anda. Ikuti benang ini. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang membuat saya tersenyum tanpa alasan? Aktivitas apa yang membuat saya lupa waktu? Kapan terakhir kali saya merasa benar-benar hidup? Dengan mengikuti benang kesenangan, Anda tidak hanya menciptakan kebahagiaan untuk diri sendiri, tetapi juga menyebarkannya kepada orang-orang di sekitar Anda. Ketika Anda merasa bahagia dan penuh energi, Anda menjadi sumber inspirasi dan kekuatan bagi lingkungan Anda. Ketika Anda menaikkan lantai, sesuatu yang menakjubkan terjadi. Anda mulai menarik peluang, hubungan, dan pengalaman yang lebih baik. Dunia luar seringkali merupakan cerminan dari standar yang kita tetapkan untuk diri sendiri. Jika Anda menghargai diri Anda, dunia juga akan menghargai Anda. Misalnya, ketika Anda menetapkan standar minimal untuk hubungan, Anda akan menemukan bahwa hanya orang-orang yang sejalan dengan nilai-nilai Anda yang bertahan dalam hidup Anda. Ketika Anda memilih untuk melakukan pekerjaan yang membahagiakan, Anda menarik lebih banyak kesempatan untuk tumbuh dalam bidang tersebut. Ini adalah tahun untuk mengatakan ya pada diri sendiri, pada kebahagiaan Anda, dan pada semua hal yang membuat hidup lebih berarti. Mulailah dengan menetapkan lantai Anda, standar minimal untuk semua aspek kehidupan Anda. Dari sana, biarkan energi Anda mengalir ke arah yang benar-benar membangkitkan semangat. Hidup tidak harus diisi dengan kompromi tanpa akhir. Anda berhak untuk memiliki standar yang tinggi, bahkan dalam hal-hal terkecil. Dan ketika lantai Anda naik, Anda tidak hanya merasa lebih kuat, tetapi juga lebih selaras dengan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. Apa lantai baru yang ingin Anda tetapkan untuk hidup Anda tahun ini? Perjalanan hidup adalah tentang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tetapi untuk sampai ke sana, kita harus memahami energi yang kita bawa. Setiap emosi, pikiran, dan tindakan memancarkan energi tertentu, dan energi itu memengaruhi cara kita melihat dunia, serta bagaimana dunia merespons kita. Tahun 2025 adalah saat yang tepat untuk naik ke frekuensi yang lebih tinggi, di mana Anda tidak hanya memeluk siapa diri Anda saat ini, tetapi juga siapa Anda yang sedang berkembang. Pikirkan sejenak tentang luka emosional yang mungkin masih Anda bawa, kekecewaan, penolakan, atau rasa sakit dari masa lalu. Luka-luka ini, jika tidak disembuhkan, menjadi seperti beban tak terlihat yang menarik Anda ke bawah. Menyembuhkan luka emosional bukan berarti melupakan apa yang terjadi. Ini berarti memberi diri Anda izin untuk melepaskan rasa sakit, memaafkan diri sendiri, dan melanjutkan hidup.
Healing adalah proses yang memberi ruang pada energi baru untuk mengalir ke dalam hidup Anda. Langkah pertama menuju healing adalah kejujuran. Akui luka Anda, hadapi rasa sakit itu, dan tanyakan, apa pelajaran yang bisa saya ambil dari pengalaman ini? Apa yang perlu saya lepaskan untuk bisa merasa ringan dan bebas? Dengan menyembuhkan diri, Anda tidak hanya melepaskan energi negatif, tetapi juga menciptakan ruang untuk pertumbuhan emosional dan spiritual yang lebih besar. Setiap orang memiliki vibrasi atau frekuensi energi tertentu. Ketika Anda berada dalam vibrasi yang lebih tinggi, yang penuh dengan cinta, syukur, dan kebahagiaan, hidup terasa lebih mudah. Anda menarik hubungan yang lebih sehat, peluang yang lebih baik, dan pengalaman yang lebih memuaskan. Namun, untuk mencapai frekuensi ini, Anda harus sadar tentang apa yang menurunkan vibrasi Anda. Pikiran negatif, hubungan yang beracun, atau kebiasaan yang tidak sehat adalah beberapa hal yang bisa menghambat pertumbuhan Anda. Gunakan pertanyaan berikut untuk meningkatkan vibrasi Anda. Apa yang bisa saya lakukan hari ini untuk merasa lebih baik tentang diri saya? Bagaimana saya bisa lebih sering mengucap syukur? Apa satu kebiasaan kecil yang bisa saya mulai untuk meningkatkan energi saya? Dengan membangun kebiasaan sederhana yang mendukung vibrasi tinggi, Anda akan merasakan perubahan signifikan dalam cara Anda memandang dunia dan bagaimana dunia merespons Anda. Citra diri Anda adalah cerminan dari apa yang Anda yakini tentang diri sendiri. Jika Anda melihat diri sebagai seseorang yang layak mendapatkan cinta, kesuksesan, dan kebahagiaan, dunia akan mulai memperlakukan Anda dengan cara yang sama. Namun, jika Anda membawa keraguan, rasa tidak cukup, atau rasa bersalah, hal-hal itu bisa menjadi penghalang. Tahun 2025 adalah waktu untuk mengubah cara Anda berbicara pada diri sendiri. Mulailah dengan kata-kata yang penuh cinta dan penghargaan. Latih diri untuk berkata, saya layak dicintai dan diterima. Saya mampu mencapai impian saya. Saya adalah pribadi yang kuat, penuh semangat, dan pantas hidup bahagia. Transformasi citra diri internal bukanlah perubahan instan, tetapi langkah demi langkah, keyakinan Anda akan mulai bergeser. Anda akan melihat diri Anda sebagai individu yang kuat, tangguh, dan penuh potensi. Apa yang Anda pancarkan ke dunia akan kembali kepada Anda. Jika Anda membawa cinta, percaya diri, dan semangat, dunia akan merespons dengan peluang dan hubungan yang sejalan dengan energi tersebut. Sebaliknya, jika Anda memancarkan keraguan atau ketakutan, Anda mungkin menarik lebih banyak hal yang memperkuat perasaan itu. Pikirkan bagaimana Anda ingin dilihat oleh dunia. Bayangkan versi terbaik dari diri Anda, seseorang yang percaya diri, penuh cinta, dan bahagia. Jadilah orang itu, bahkan sebelum dunia mengenal Anda seperti itu. Mengintegrasikan energi bukan hanya tentang memulai kebiasaan baru atau mengubah cara berpikir Anda. Ini adalah proses menyatukan semua aspek diri Anda, baik yang terang maupun yang gelap, dan menerima diri Anda sepenuhnya. Ketika Anda menerima diri Anda apa adanya, Anda memberi ruang untuk transformasi yang sejati. Langkah-langkah untuk integrasi energi. 1. Refleksi. Luangkan waktu untuk merenungkan apa yang benar-benar Anda inginkan dalam hidup. 2. Praktik syukur. Hargai apa yang sudah Anda miliki dan gunakan sebagai landasan untuk tumbuh. 3. Perbaiki narasi internal. Ubah cerita yang Anda ceritakan pada diri sendiri tentang siapa Anda. Tahun ini bukan hanya tentang mencapai tujuan atau membuat perubahan besar. Ini adalah tentang menyelaraskan energi Anda dengan visi tertinggi untuk hidup Anda. Dengan menyembuhkan luka, menaikkan vibrasi, dan mengubah citra diri, Anda membuka jalan untuk transformasi total. Bukan hanya di dalam diri Anda, tetapi juga dalam hubungan, karier, dan setiap aspek kehidupan Anda. Apakah Anda siap untuk menjalani hidup dengan frekuensi yang lebih tinggi? Dunia menunggu Anda untuk bersinar. Tetapi langkah pertama selalu dimulai dari dalam. Apa langkah kecil yang bisa Anda ambil hari ini untuk mulai mengintegrasikan energi baru? Setiap hidup terdiri dari bab-bab, seperti sebuah buku besar yang terus berkembang.
Beberapa bab mengajarkan kita pelajaran yang mendalam, sementara yang lain memberi kita kebahagiaan yang mendalam. Namun, ada saatnya bab tertentu harus ditutup agar ruang tersedia untuk cerita baru yang lebih besar. Tahun 2025 adalah waktu untuk mengambil keberanian, menutup siklus lama, dan dengan antusias membuka lembaran baru. Melepaskan adalah seni yang membutuhkan kekuatan dan kepercayaan diri. Kebiasaan lama, pola pikir yang tidak relevan, dan identitas yang kita pertahankan dari masa lalu seringkali menjadi penghalang terbesar dalam perjalanan kita menuju pertumbuhan. Pertanyaan yang perlu direnungkan: apakah saya tetap berada di zona nyaman karena takut akan perubahan? Apa yang saya pegang erat-erat, padahal sudah tidak lagi membawa kegembiraan atau manfaat? Menutup siklus bukan berarti melupakan atau mengabaikan. Ini berarti mengakui nilai dari apa yang pernah ada, menghargai pelajaran yang diberikan, dan dengan sadar melepaskannya untuk melangkah ke masa depan. Ketika Anda melepaskan yang lama, Anda menciptakan ruang untuk hal-hal baru yang lebih relevan dengan diri Anda yang sekarang. Bayangkan tahun 2025 sebagai kanvas kosong, siap untuk dilukis dengan warna-warna impian dan visi Anda. Mulailah dengan bertanya pada diri sendiri, apa hal baru yang ingin saya eksplorasi tahun ini? Apa yang membangkitkan rasa ingin tahu dan semangat dalam diri saya? Buka diri Anda pada pengalaman baru, mungkin melalui perjalanan, proyek kreatif, atau hubungan yang penuh makna. Ketika Anda fokus pada apa yang membuat hati Anda hidup, Anda mengundang energi positif untuk mengalir dengan bebas ke dalam hidup Anda. Misalnya, seorang teman yang memilih untuk mengurangi waktu di media sosial karena merasa energinya terkuras oleh teknologi yang tidak sehat. Dalam ruang yang diciptakan oleh kehilangan ini, ia menemukan waktu untuk menulis, berolahraga, dan menjalin hubungan yang lebih dalam dengan orang-orang terdekatnya. Cerita ini mengingatkan kita bahwa melepaskan sesuatu yang tidak sehat bukanlah kehilangan, itu adalah keuntungan. Setiap tidak pada hal-hal yang menguras energi adalah ya pada kebebasan, pertumbuhan, dan potensi baru. Setiap akhir adalah awal. Ketika Anda berani mengatakan tidak pada kebiasaan, hubungan, atau identitas lama yang tidak lagi melayani Anda membuka pintu bagi hal-hal yang lebih baik untuk memasuki hidup Anda. Inilah saatnya untuk bertanya pada diri sendiri, apa yang perlu saya akhiri agar hidup saya terasa lebih hidup? Apa kebiasaan kecil yang bisa saya lepaskan untuk memulai perjalanan baru? Proses ini mungkin tidak selalu mudah. Ada rasa kehilangan, bahkan pada hal-hal yang tidak lagi bermanfaat. Namun, di balik rasa kehilangan itu, ada harapan besar. Harapan bahwa apa yang akan datang lebih baik daripada apa yang dilepaskan. Perubahan membutuhkan keberanian. Namun, keberanian untuk berubah adalah kunci untuk menemukan versi diri Anda yang lebih kuat, lebih bahagia, dan lebih penuh semangat. Tahun ini, jadikan keberanian sebagai teman perjalanan Anda. Pikirkan tentang kehidupan Anda sebagai sebuah perjalanan yang penuh peluang. Setiap perubahan kecil, mulai dari meninggalkan kebiasaan buruk hingga membuka diri pada hubungan baru, adalah langkah menuju kebahagiaan yang lebih besar. Beberapa langkah praktis untuk berani berubah. 1. Refleksi mendalam. Tuliskan satu hal yang tidak lagi sesuai dengan visi Anda untuk masa depan. Buat rencana untuk perlahan-lahan melepaskannya. 2. Mulai yang baru. Pilih satu aktivitas yang benar-benar membuat hati Anda bersinar dan beri komitmen waktu untuk melakukannya. 3. Lingkungan yang mendukung. Kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mendorong Anda untuk bertumbuh, bukan yang menarik Anda kembali ke siklus lama. Hidup bukan hanya tentang bertahan. Hidup adalah tentang merasakan semangat yang membara dalam diri kita. Perasaan ketika kita benar-benar hidup. Setiap keputusan untuk melepaskan, untuk memulai, dan untuk bertumbuh adalah langkah menuju kehidupan yang lebih bermakna. Tahun 2025 adalah tentang bertanya pada diri sendiri, apa yang benar-benar membawa kebahagiaan sejati dalam hidup saya? Bagaimana saya bisa membuat setiap hari terasa lebih bermakna? Hidup Anda adalah cerita, dan Anda adalah penulisnya. Anda memiliki kekuatan untuk menutup bab-bab yang tidak lagi relevan dan menciptakan narasi baru yang penuh dengan kegembiraan, keberanian, dan kebahagiaan.
Apakah Anda siap untuk menutup siklus lama dan menulis bab baru yang lebih cerah? Langkah pertama ada di tangan Anda. Tanyakan pada diri Anda, apa yang akan saya tulis di bab baru ini? Dunia sedang menunggu cerita hebat Anda. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.